Halo, terpaksa bikin video soal jual tas karena semalam itu ada ngeposting jual tas Westback Balenciaga di Instagram. Banyak yang komen pada negatif, dan juga aku ngeposting di YouTube. Nih, ada sekitar 620. Kita baca ini. Lucu-lucu sih komennya. Pengikutmu itu mama rempong kak, bukan sosialita. Banyak lah yang komen-komen yang kayak gitu kan, tanggapannya yang jelek-jelek kayak gitu. Cuman disayangkan, mau jual tas kan ini niatnya. Cuman aku memang nggak tulis di caption, niatnya kalau misalnya tasnya laku itu nanti bakalan dibeli sembako tiap Jumatnya, karena udah diniatin dari 2 minggu yang lalu kemarin sama istri. Tiap Jumat kita mau bagi-bagi sembako kayak ke tukang beca, ke fakir miskin, ke Bilal dan sebagainya, itu tiap Jumat insya Allah. Memang nggak aku kasih ke caption karena itu memang planning, jadi nggak penting kali kan untuk di share planning pribadi kayak gitu. Mungkin yang salahnya adalah, ini sebenarnya nggak salah juga sih kalau misalnya aku jualnya itu di Instagram atau di YouTube, karena konten Mak Betty sendiri adalah merakyat. Tapi nggak salah juga kalau misalnya yang beli itu yang punya duit gitu. Maksudnya ya ini kita kayak mancing di sungai lah. Jadi mana ikan yang mau makan umpan kita ya silakan, kalau nggak apa-apa. Tapi sangat disayangkan kalau misalnya komen-komennya tuh seperti itu. Cuman kalau dari pribadi aku sih nggak apa-apa, karena dulunya juga aku masih ada di titik itu yang lihat harga sekian mikirnya untuk ini untuk itu, malah jadi kayak dibully-bully gitu aku. Jadi aduh, kena aku. Aku yakin lah subscriber aku, maksudnya bukan mak-mak rempong aja atau bukan orang-orang yang seperti itu. Aku nge-share ke Instagram atau di YouTube itu kan, mana tahu nih ada anak DPR, ada anak kolong merat, mana tahu dia yang berlebih duitnya ada niat pengen beli gitu kan. Jadi nggak salah juga menurutku aku nge-share di YouTube atau di Instagramku sendiri. Mana tahu kebaca sama anak DPR, anak-anak wali kota, anak gubernur. Kita kan nggak tahu, namanya jualan kan. Memang di tengah pandemik ini jualan apapun itu memang salah. Kita serba salah memang. Jadi bukan kekurangan duit juga menurut aku jual tas ini. Karena disayangkan tas ini banyak yang nganggur, daripada nganggur di laci. Makanya aku punya niat sama istri pengen jual, terus duitnya itu dibeliin sembako tiap Jumatnya. Itu sih intinya. Sebenarnya ketika Balenciaga itu laku, aku mau jual nanti satu lagi tasnya. Habis satu lagi udah laku, mau jual yang satu lagi. Bahkan sepeda mau aku jual. Kemarin di postingan Instagram aku juga jual sepeda, karena pengen hidup minimalis aja gitu. Aku udah ada di titik itu yang jenuh akan kayak udahlah hidup minimalis aja, nggak usah buang-buang duit daripada ngangkrak di laci, disimpan terus. Mending aku jual terus duitnya dibeliin sembako atau di keperluan yang lain. Apalagi sekarang udah punya anak kan, jadi bukan kepentingan pribadi sendiri. Udah bapak-bapak kayak gini mikirnya ke anak, ke istri, dan ke sekitar keliling juga gitu. Apalagi sekarang udah mau ada tanda-tandanya gitu kan, jadi banyak-banyaklah beramal gitu maksudku. Ya ini sekalian aja lah, daripada satu ku jual. Ini ada 3 tas mau ku jual. Ini jangan diajakin lagi ya. Ini kan untuk kebaikan kita semua. Memang planningnya itu duitnya bakalan dibeliin sembako tiap Jumatnya gitu. Ini tas yang kemarin diposting di Instagram dan di YouTube, banyak yang ngejein karena harganya sekian. Ya bla 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 bla, mungkin ngerasa tersinggung dengan orang-orang tertentu ya. Ini di sini aku nggak nyebutin harganya berapa. Mungkin aku kasih nomor admin manajer aku kalau misalnya niat mau beli. Yang ada Kenzo, ada Balenciaga, ada Gucci. Nanti di chat aja di situ, kita kasih tahu harganya, daripada di caption nanti bakalan jadi bahan ejekan juga kan. Dan duitnya bakalan aku belikan sembako tiap Jumatnya, kita bagi-bagi ke orang. Niatnya memang seperti itu, sumpah. Sekali lagi mau jual, ya ini jual dari harga paling turun-turun 3 juta atau 2 jutaan lah. Ini ada Kenzo,
Juga nanti aku jual ada sepedanya yang itu ya, road bike Fuji. Juga ada Vespa. Juga nanti ada jam tangan aku, jam Rolex. Ini memang pengen dari dulu. Aku kemarin tuh sebelum tidur sering ngomong sama Dita kayak gitu, kayak aku pengen jual-jual barang aku sendiri kayak gitu. Aku pengen hidup minimalis karena udah ada di titik jenuh dengan barang-barang yang nggak kepake. Ya dulu itu kayak beli ini, beli itu, beli ini, tapi nggak mikirin ke depannya. Mungkin itu karena pikirannya itu masih pendek ketika punya anak, ketika mau bangun rumah dan sebagainya. Jadi ya pengen jual aja, pengen ada hal yang lebih penting lah. Balik lagi ke konten, kita bikin kontennya itu kan hiburan ya, semua siapa aja bisa menikmatin. Jadi disayangkan banyak yang ngomong kalau misalnya kontennya Mbak Betty itu hanya untuk orang-orang ke bawah, menengah ke bawah. Itu bacanya tuh kayak aduh, kenapa nggak mikir dulu sebelum ngetik gitu. Sangat disayangkan sih. Maksudku kita menyajikan hiburan, siapa aja tuh bisa menikmatin. Ini kayak nonton bioskop di reguler gitu, kita bayarnya sama, nggak ada miskin kaya, siapapun bisa menikmatin. Gitu juga yang kita sajikan di video Betty ini. Untuk hidup minimalis aku, mungkin aku bisa ceritain sedikit karena dulu itu masih selfish sama diri sendiri, pengen beli ini, beli itu, bahkan tanpa disadarin ya. Kalau misalnya jalan pengen beli, ya udah dibeli. Ternyata ya ini kayak gini nih, tas berlebih, kenapa nggak satu aja gitu. Jadi sayang kan kalau misalnya banyak juga ternyata cuma satu yang dipakai gitu. Jadi daripada nggak guna ya udah dijual, terus duitnya dipakai yang lebih membutuhkan lagi. Apalagi sekarang udah punya anak. Tadi kayaknya udah kebahas, jadi balik lagi ke situ kan. Sebelum beli barang sebaiknya pikir 2 kali, jangan ngikutin nafsu kita sendiri lah gitu. Sekarang aku berpikirnya kalau beli itu sesuai kebutuhan aja dan nggak untuk keren-kerenan lagi, ya pengen hidup minimalis kayak biasa. Dulu tuh si Dita waktu hamil, itu Dita tuh ngerasa seperti itu. Nah, aku ngomong sama Dita, kenapa bisa ngerasa seperti itu? Bakalan si Dita tuh maniak kali sama branded kan, dan aku juga sebaliknya seperti itu, branded. Tapi sini kesini aku ada di titik itu juga, yang apa yang Dita rasakan, aku juga kerasakan sekarang. Lagian untuk sekarang juga aku jarang kemana-mana kan, mikirin anak, keluarga, rumah, pengen hidup yang sesuai tujuan kita. Jadi ya sekarang aku paling sibuk nulisin cerita, syuting, pulang, makan, tidur, main sama anak kayak gitu terus. Paling kalau misalnya ada perform ya udah. Kalau dulu kan sebelum punya anak tuh pengennya jalan sana, jalan sini, apa yang nampak dibeli, nggak mikirin ke depannya kayak gitu. Makanya sekarang tuh aku jual-jual barang aku yang berlebih ini. Kayak mungkin sepeda kan ada 2, aku jual satu, cuma satu jadinya. Vespa aku jual karena ada juga motor Matic kan, yaudah naik motor Matic aja gitu. Ya pokoknya lebih pengen hidup yang minimalis lah, yang bisa mengatur keuangan, jadi seorang bapak gitu. Ya intinya ini jual-jual barang-barang ini untuk kebaikan, untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena niat kita pengen tiap Jumatnya tuh ada sembako, tiap targetnya ada ke orang ini, ke orang itu, gitu-gitu kan. Udah ngomong sama tim sih sebenarnya dari dulu ini, cuman baru sekarang itu aku jual, ternyata itu malah diejekin gitu. Ya Allah, kena aku bang. Karena aku percaya dan yakin lah, subscriber dan followers di Instagram itu bukan orang yang menengah ke bawah atau menengah aja. Aku yakin lah bukan itu, pasti ada di atas itu semua, ya kan. Jangan tersinggung. Pokoknya aku mikirnya kan kalau ada niat mau beli dan berlebih uangnya gitu. Nah ini sisa sembako Jumat kedua kemarin yang nggak sempet bagiin. Jumat kedua itu udah kita bagiin 30 pack, baik berasnya sama yang ini, sama satu plastik ini. Nah kenapa ini sisanya? Karena waktu Jumat kemarin itu mepet waktunya, nggak sempet
udah mau buka juga. Kita tuh geraknya dari jam 11 sampai sekitar jam 5-an mungkin itu ada. Dan kita dari daerah ke daerah, gang ke gang. Jadi memang kayak jalan naik mobil aja, mana yang lihat rumahnya seperti itu kita kasih. Memang kita nggak nanya sama kepling setempat, karena kalau kita nanya sama kepala lingkungan sendiri malah jadi ribet menurut aku. Karena ini enggak bantuan dari Pemko, takutnya kan ini terbatas nih. Takutnya ada yang nggak dapet jadi gimana gitu, jadi kita cari sendiri aja. Paling kita nanya sama teman-teman kita yang tinggal di daerah tersebut mana yang membutuhkan, itu kita kasih gitu. Jadi ini masih ada sekitar berapa lagi, sekitar 50-an kayaknya, ini bakal kita bagiin besok lah gitu. Jadi aku jual-jual barang pengen tiap Jumatnya itu ada dikasih ke orang-orang gitu. Sekali lagi, di tengah pandemik ini semua memang serba salah. Kita jual gorengan 10 ribu aja pasti dikomplain sama orang. Tapi kita nggak tahu kan niat ibu itu gimana. Bisa jadi dia jual gorengan untuk sumbangan ke masjid, kita nggak tahu. Ya udah, doain aja semoga lancar tiap Jumatnya. Kita bagiin tiap Jumatnya itu insya Allah 100 pack. Ya udah, jadi untuk orang-orang yang berminat nih, yang banyak duitnya, bisa dibeli barang-barang second hand by Arif. Sedap. Ada sepeda tadi, ada tas, ada Vespa, juga ada jam tangan, mana tahu sur sama jam itu. Jadi bisa hubungin ke nomor tersebut ya. Jadi tiap sembakonya itu kita kasih kayak kartu ucapan kayak gini nih. Ada gambar Mak Betty, terus tulisannya, dari Mak Betty, terima dengan senyuman, pulang dengan hati senang. Salam sama keluarga, sehat selalu gitu. Jadi tiap sembako di plastik itu kita kasih ini. Nah ini juga bukan bukan atas nama pribadi tapi atas nama karakter. Ya ini berkat kita semua yang udah nonton Mak Betty gitu. Jujur tuh waktu sembako Jumat kedua itu niat aku ini sedekah atas nama kaum muslimin dan muslimah gitu. Jadi bukan untuk keluarga aku, bukan untuk nama pribadiku, tapi untuk kaum muslimin muslimah yang ya untuk kita semua gitu. Gitu aja sih, melalui Mak Betty ini lah, melalui karakter ini gitu. Ya udah gitu aja. Terima kasih untuk supportnya yang selalu menonton video Mak Betty. Semoga kita sehat selalu. Ya Allah, menangis aku. Udah lah Del. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.